Ilmu magnet rezeki bagi saya adalah yang menerangi di masa-masa kelam. Ustaz. Masya Tetap butuh guru, Ustaz. Apalagi menghadapi kehidupan realita. Iya, Kalau di iya, pesantren iya, kan iya. terkondisikan semuanya. Kecelakaan laka lantas yang menyebabkan saya harus kena pasal pidana meskipun tidak sengaja. Iya, Singkat ceritanya, karena panjang banget. iya. Singkat ceritanya, saya harus bertanggung jawab atas itu. Allah ambil semua itu waktu itu. Berarti masuk penjara lah begitu ya? Oh iya. Bahasanya apa sih supaya lu enak ente biasanya ngomongnya apa tuh? Ya masuk pesantren lagi. Satu pesantren lagi Gitu ya. kan. Lalu kita terima itu dengan lapang dada. Ya. Ya. Dan kalau istilah makan rezeki kita ya udah. Allah minta atau paksa kita masuk dalam gua keajaiban. Ya, Masya Allah. Beragam ayat-ayat yang membuat energi itu berlian meskipun dalam ruang sempit. Allah. Saya melihat pemandangan indah bahkan Ka'bah meskipun dalam ruang terbatas. Iya. Alhamdulillah akhirnya Ya. bisa umroh setiap tahun. Sampai sekarang berapa kali udah pergi umroh? Totally nggak apa-apa nih. Ustaz. Iya harus dihitung itu ya, nggak apa-apa ini kan tahadus bin ni'mah. 10 kali. 10 kali, subhanallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan podcast Magnet Rezeki. Hari ini sangat spesial karena kita bicara di dalam masjid ya, yaitu masjid di Cologne. Ya kita nggak tahu juga nama masjid ya. Iya. Nah, nanti kita tulis ya di kolom deskripsi atau di videonya ya. Dan ini masjid yang sangat istimewa ya, masjid yang luar biasa. Dan mudah-mudahan kita hadir di tempat ini menambah jumlah tempat yang kita sujudi Ustadz Abus ya. Hari ini saya bersama dengan Ustadz Abus ya. Beliau adalah direktur dari Magnet Rezeki Center dan juga direktur operasional dari PT Dinar Khairul Razikin ya. Subhanallah sangat istimewa ya. Beliau perjalanannya bersama dengan Magnet Rezeki ya. Kabarnya dulu pernah ya punya Paradox of Candy-nya. Yuk sama-sama kita bedah dan kulik nih. Gimana Ustaz? Antum kesannya terhadap ilmu Magnet Rezeki bagaimana? Ilmu magnet rezeki bagi saya adalah yang menerangi di masa-masa kelam. Di masa-masa kalau orang bilang ini kan kita ada lagi di Europe nih ya, lagi di Jerman. Ada tadi antum sampaikan di on traveling tadi dark age ya. The Dark Age. The Dark Age gitu ya. Nah kita pun mungkin Masa ada kegelapan. masa-masa kegelapan kayak gitu di kondisi-kondisi titik terendah, nggak punya pegangan gitu kan. Terus kemudian berguru sama siapa? Karena basically kan saya anak pesantren gitu saja. Iya. Biasanya kan mengguru terus gitu. Terus keluar nggak ada pegangan, kayak keluar dari kerangka Bisa ya anak macan pesantren gitu. keluar gitu nggak ada pegangan itu bisa juga ya? Iya, karena apalagi agama kita tetap butuh guru. Apalagi menghadapi kehidupan realita. Iya, Kalau di iya, pesantren iya, kan terkondisikan semuanya. Homogen. Oh iya banget, homogen, heterogen gitu kan. Disuapi jadwalnya dituntun dengan begitu rapi gitu ya. Iya. Setelah itu keluar dari kandang singa gitu. Iya. Terus apa yang terjadi pada saat itu yang antum bilang the dark age itu? Ya saat itu kita, khususnya saya saat itu dengan istri saat itu ya pertama-tama menikah, awal-awal menikah karena cukup muda saat itu nikah di umur 22 ke 23. Ya kita nggak belajar tentang, dulu kan dipisah kan. Iya betul. Perempuan sama laki-laki kan pisah banget, kita baru Jadi kenal antum satu satu pesantren nih. pesantren, cuman Ya. Putri kan di Mantingan, Gontor Putri. Ya. Saya di Putranya di Jaraknya Pondok. berapa kilo tuh? Jauh banget Sat. Jauh banget. Antara Mantingan dengan ini kurang lebih 3 jaman lah gitu. Nah, tapi ketemunya justru bukan di pondok gitu. Iya. Nah di situ awal-awal berusaha saling memahami itu nggak semudah yang dikira gitu kan. Apalagi sama-sama tinggi, punya ilmu, punya ego gitu kan. Nah disitulah akhirnya ya ujubnya, rasa tinggi hatinya ada. Masya Allah. Gitu. Wah, kemudian dikenal baik ya, namanya penceramah kan gitu kan. Ini kita ya, pengamal ilmu kita gitu. Tapi mestinya saya terus berguru gitu ya. Nah di sisi itu malah makin meninggi. Nah waktu itu saya dapat kecelakaan laka lantas
yang menyebabkan saya harus kena pasal pidana meskipun tidak sengaja. Iya. Singkat ceritanya, karena panjang banget. Singkat ceritanya, saya harus bertanggung jawab atas itu. Allah ambil semua itu waktu itu. Berarti masuk penjara lah gitu ya? Iya. Bahasanya apa sih supaya lu enak ente biasanya ngomongnya apa tuh? Ya masuk pesantren lagi. Satu pesantren lagi. Gitu ya. kan, minta ente bersih-bersih lagi lah gitu. Rupanya 6-7 tahun di pondok, ditambah lagi 6-7 tahun mondok lagi di pesantren masyarakat. Bersyukurnya pada saat itu antum sudah mengenal ilmu magnet rezeki ya? Itu bersyukur banget. Makanya saat itu yang anak pegang pertama Al-Quran. Jadi masuk itu kan kita tanda kutip ya dilucuti semua gitu ya. Pakaian hanya bawa sekian, ya nggak ada fashion lah gitu kan. Tapi saya minta waktu itu ya masuk tetap dengan memegang pertama Al-Quran, kedua tuh buku Magnet Rezeki itu. Masya Allah. Buku udah 2 itu aja dah. Jadi buku Magnet Rezeki ada di penjara itu? Di dalam. Dan itu kita tetap bagikan ilmu itu ke teman-teman. Tapi subhanallahnya setelah antum keluar dari pesantren kedua itu gitu ya. Ya Allah membalikan keadaan nampaknya. Masya Allah, Masya Allah. Itulah akhirnya saya kenal, ini paradox of Candy. Bahwa Allah karena pengen deket sama kita, selama ini kita mungkin menjauh gitu kan. Nah, kan keluar pesantren tuh tadi kehilangan pegangan. Saya masuk ke dalam dunia profesionalisme, bisnis gitu kan. Udah mulai kerja saat itu profesional gitu, ya. Nah, sampai di titik saya malah justru ujub karena itu tinggi hati ya, karena ilmu yang merasa lebih gitu kan. Ya udah makin meninggi kita kan jatuhnya makin sakit. Masya Allah. Ya udahlah, itulah Abus dengan banyak dosanya. Ya bukan hanya soal kecelakaannya sebenarnya, tapi yang lain pasti banyak dosa-dosa saya. Masya Allah. Dan pada saat itu ya sedikit ya cerita gitu ya. Saya nungguin beliau sebenarnya. Karena gini, Ustadz Abus itu adalah alumni pertama camp yang kita adakan ya tahun 2017 gitu kan. Jadi camp 1 gitu kan. Jadi camp 1 itu alumni ya Ustadz Abus. Terus kemudian setelah itu beliau coachable sekali gitu kan. Taat gitu kan. Terus kemudian ngikut semua yang apa yang kita sampaikan gitu. Tapi kok beliau sampai harus masuk pesantren kedua itu gitu kan. Ya, kena pidana itu. Saya bilang ada apa-apanya nih anak-anak. Maksudnya nih pasti ada sesuatunya nih gitu kan. Pasti ada istimewanya, dan kita punya ilmu yang namanya paradox of Candy. Di balik bungkus permen itu pasti ada permen manisnya. Dan saya tungguin betul gitu kan. Dan subhanallahnya ya, itu pada saat itu jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin baru tahu gitu ya, Dinar Khairul Razikin ini adalah salah satu wasilah dari beliau gitu kan. Ya, beliau yang memperkenalkan temannya ya. Mungkin sedikit cerita Ustaz. Ya, singkatnya saat di dalam itu ya kita kan dapat bungkus permen yang kita yakini pasti ada isi permennya. Lalu kita terima itu dengan lapang dada ya. Dan kalau istilah makan rezeki kita ya udah Allah minta atau paksa kita masuk dalam gua keajaiban. Ya mungkin karena Abus yang dulu udah harusnya seneng masuk dalam gua keajaiban karena di kerangkeng di pesantren, keluar malah justru nggak seneng masuk dalam gua. Nah, gua keajaiban kalau di dalam kita kan sholat, zikir, menikmati ibadah. Pas saya ingat banget waktu awal-awal dulu kita bersyirkah berkooperasi. Saya waktu itu masih jadi ketua kooperasinya Magnet Rezeki gitu kan. Antum tanya, Ustadz Abus belum umroh gitu kan. Belum, Ustadz, malu sebenarnya. Padahal saya mampu waktu itu kalau mau berangkat juga gitu kan. Tapi malu gitu, saking sesibuk itukah nyari duitnya gitu kan. Jadi ternyata Magnet Rezeki harusnya keajaiban yang ngejar kita. Tinggal kita memantaskan diri. Kalau dicari ayatnya, dalilnya, kitabnya mah ada pasti semua di pondok gitu kan. Maka penyakitnya kami, khusus saya anak pesantren itu araf tu dzalik gitu. I have know that. Itu penyakit sebenarnya. Harusnya action lah, udah amalkan belum gitu. Nah, saya dipaksa masuk dalam gua keajaiban saat itu ya untuk mengamalkan ilmu itu. Ya saran saya sih kalau teman-teman ya udah, kalau kenal ilmu Magnet Rezeki ini terus ngerasa kok saya dapat bungkus permen terus ya, itu sebenarnya ya justru melempar kembali keajaiban yang udah siap-siap hadir. Karena keluhan kan, kok saya dapat bungkus permen terus sih. Terima musibah dengan lapang dada. Nah, setelah itu nih Ustaz, jadi di dalam tuh Ustaz, di dalam itu sebenarnya dalam gua itu ya kita kan dibarengi dengan garpu tala Al-Quran, nyetarkan hati dengan Al-Quran. Ya saya nggak bisa curhat sama antum terus-terusan kan, gimana, terbatas kita kan. Nah, Al-Quran itu yang membimbing saya. Beragam ayat-ayat yang membuat energi itu berlian meskipun dalam ruang sempit. Saya melihat pemandangan indah bahkan Ka'bah meskipun dalam ruang terbatas. Gitu kan. Ada waktu di mana cuma dibuka satu sel itu cuma 1 jam gitu untuk kita keliling lapangan di dalam. Itu LOP saya bergerak dalam dunia kuantum bahwa saya sedang
jalan itu sedang tawaf, sedang ini gitu. Nah lepas dari itu saya hanya minta sama Allah tuh, ya Allah, aku ingin kau paksa aku, kalaupun tidak aku akan memaksa diriku untuk berangkat umroh, berangkat haji selepas ini gitu kan. Terus saya ada, nah karena tadi ngomongin dinar, sebenarnya waktu itu ada ayat favorit yang jadi zikir yang saya berikan di dalam Quran surat Yusuf. Yusuf kan tempaannya bertubi-tubi tuh, masuk penjara, fitnah apa segala macam. Saya kan merasakan hal yang sama tuh, dibilang narkoba juga waktu itu, habislah semua harta segala macam. Tapi saat itu ada ayat yang insinya adalah Yusuf menafsirkan dengan keajaiban dari Allah, menafsirkan mimpi seorang raja gitu kan, bahwa ada 7 ekor sapi gemuk dengan 7 ekor sapi kurus, yang intinya mentadaburi ayat itu adalah ya you have to save. Waktu saya minta gini, karena samping saya kan pesakitan, tetap sih ada yang memakai rezeki gitu di dalam, meskipun ke orang-orang kayak gitu kan, it's okay. Mereka berpikir tentang keluarganya bagaimana, sedangkan mereka sendiri nggak bisa menafkahi diri sendiri, makan aja nggak mudah, gitu kan. Di titik itu saya minta sama Allah, ya Allah, ini kan orang-orang pesakitan kayak kami, bukan hanya orang penjara ya, orang-orang yang nggak bisa nafkahin diri sendiri apalagi keluarganya. Harusnya kau kan tetap berikan jaminan atas kehidupan mereka. Tunjukkan ya Allah, gitu. Harus, dan tunjukkan aku tools, gitu, instrumen, sistem gitu kan, yang membuat orang itu akhirnya di masa-masa nggak mudahnya seperti masa paceklik, kalau di itu kan Raja Mesir ya, itu akhirnya bisa tetap berjaya dan berdaya gitu ya. Nah keluar dari situ, pesantren selesai, mengalami gua keajaiban selesai. Waktu itu saya ingat banget COVID, gua keajaiban selanjutnya. Tapi semua orang dapetin COVID. Saat itu malah beberapa bulan kemudian Allah tunjukkan Pak Leo ya, karena saya pernah bantu dia untuk bangun legalitas perusahaannya gitu kan di Mas Mini ya saat itu ya. Kita lanjutin Zoom-nya mungkin nanti di hotel ya, karena kita udah ditunggu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kita lokasinya di Masjid Sentral yang ada di Cologne. Dan kita tadi barusan rekognisi ya, awarding naik ya. Para wakil resmi yang Masya Allah, berprestasi ya. Masya Allah. Alhamdulillah, jadi momennya pas banget gitu ya. Dan ini kita akan lanjutkan pembicaraan tadi, kita terpotong pada sejarahnya nih gitu kan. Sejarah ketika temen ente mempresentasikan emas waktu itu. Iya, nama aslinya di pondok Abdul Qadir. Kemudian beliau mengembangkan emas mini, alhamdulillah sampai sekarang, dan akhirnya merekomendasikan justru dinar. Saat itu Ustadz Tas tiba-tiba excited dengan kata-kata dinar. Saya malah nggak tahu apa yang ada di isi pikiran Ustadz Tas saat itu tuh. Iya, jadi pada saat itu kan beliau, saya tanya gitu kan, emang untungnya emas itu dari mana sih gitu kan? Kan semua orang tahu harga emas gitu kan. Ternyata beliau bilang dari emas yang 1 kilo itu kita kecil-kecilkan, kita dapat selisih dari situ. Oh gitu. Terus kemudian dia bilang, kalau Ustadz mah jangan main emas gitu kan, nggak jangan main emas mini, mainnya dinar aja. Oh emang bisa dinar gitu. Jadi subhanallah, wasilah dari perkenalan beliau dengan Ustadz Abus dengan Pak Leo ya. Saya sih kayak ngambil sebuah ibroh sih, jangan pernah remehkan kebaikan kepada siapapun meskipun 1 menit. Gitu. Subhanallah, itu ya. Karena kita nggak tahu dari mana rezeki Allah tuh akan berikan keajaiban. Karena kita pas launching aja itu udah langsung kayak kacang goreng saat itu kan dinar rezekin, masya Allah. Masya Allah. Jadi itu bisa jadi salah satu keajaiban antum ya. Alhamdulillah. Ada min fadli Rabbi, wasilah akhirnya kenal dinar, kita pun ikut nyimpan kan kita simpan, amankan, muliakan. Ya setahun 2 tahun puasa dulu kan, kan hukumnya seperti halnya kita tadabbur Yusuf memberikan tafsir atas mimpinya raja itu. Iya. Puasa dulu gitu. Ternyata nggak sampai 7 tahun kan. Subhanallah. 2 tahun 3 tahun habis itu udah bisa panen hasil dari pohon emasnya kan gitu kan. Ya alhamdulillah akhirnya. Bisa umroh setiap tahun, daftar haji keluarga kesampaian. Tadinya cuma 1 orang untuk daftar haji. Sampai sekarang berapa kali udah pergi umroh? Totally nggak apa-apa. Iya harus dihitung itu, ya nggak apa-apa, ini kan tahadus bin ni'mah. 10 kali. 10 kali, subhanallah. Ya. Dulunya waktu ketemu Anda belum pergi umroh? Belum sama sekali.
Masya Allah ya. Ada lagi nggak keajaiban yang menurut antum yang besar gitu setelah mempelajari ilmu magnet rezeki? Yang paling mahal sih akhirnya saya dengan istri gitu ya, yang tadinya itu GK garis kebenarannya saling tinggi gitu kan. Nah sekarang ini ya kemana-mana kayak harus sama dia gitu. Subhanallah. Ya Allah kasih waktu itu membuat kami terpisah gitu kan. Iya. Oh terpisah di pesantren. Gitu kan. Nah sekarang sebisa mungkin ya kita manfaatkan kebersamaannya. Jadi happy wife, happy life lah. Waduh, happy wife, happy life. Catat ya teman-teman semua ya. Jadi dan itu dari banyak sekali yang testimoni-testimoni ternyata itu yang salah satu yang terbesar gitu. Karena apalah kehidupan gitu kan yang kita bisa nikmati kalau seandainya orang yang membersamai kita itu terluka karena kita, ya kemudian kita juga terasing bersama dengannya gitu kan. Mungkin satu rumah tapi hati tidak bersatu gitu. Dan ternyata itulah gitu ya menjadi keajaiban yang terbesar yang dirasakan oleh para pengamal ilmu magnet rezeki. Nah sekarang antum juga kan selain direktur gitu kan operasional dari Dinar Khairul Razikin juga kan menyampaikan atau mensyiarkan Dinar. Ada nggak cerita dari yang ente sebarkan itu yang membuat antum terharu gitu ya? Ya yang paling terharu itu justru saat teman-teman itu kan merasa harapannya itu nggak ada lagi gitu ya. Itu kan berarti udah putus asa. Iya. Give up, dan itu salah satu yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu kan. Karena pernah berada di titik terendah itu, tapi satu hal yang saat itu nggak boleh hilang adalah harapan gitu kan. Harapan. Meskipun waktu itu gelap gulita gitu kan, tapi ilmu magnet rezeki yang menerangi. Saat akhirnya tambah dengan si Dinar ini, nah itu akhirnya dengan tagline kita memaskan impianmu, itu harapan muncul kembali. Iya. Orang-orang yang sudah bahkan nggak punya harapan. Kayak hari inilah kita ya, kita rekognisi bukan pemenang-pemenang yang notabene mereka itu dari kalangan sultan-sultani, mereka yang benar-benar dari minus, bahkan memulai syiar Dinar ini tanpa modal, nggak punya modal gitu kan. Mereka bisa keliling Eropa, Masya Allah. mereka bisa nangis bangga. Sebut saja misalkan ada Bu Ita, ada Teh Nyimas yang di ujung Bandung, ada itu mereka mengakui bahwa yang menggamit mereka dari titik terendah mereka bahkan kondisi minus itu ya ilmu magnet rezeki. Kemudian ketemu Dinar Khairul Razikin itu sebagai senjata perangnya gitu loh. Masya Allah. Keberkahan muncul akhirnya. Iya. Muncul. Iya. Nah mungkin di sini kita bantu nih teman-teman semuanya kan banyak yang nanya gitu kan. Gimana sih gitu kan hitung-hitungannya itu Dinar itu gitu kan. Gimana sih caranya gitu kan. Gimana sih menjalankannya gitu kan. Nah sekalian aja ya kita tanyakan langsung dari Ustadz Abus gitu kan yang menjalankan roda dari Dinar Khairul Razikin. Ya kalau strategi kalau dari strateginya. Jadi pada nanya tuh, kok mereka pada bisa jalan-jalan kayak gitu gitu kan. Ya, pertanyaannya kan semua orang pasti pengen lah traveling gitu kan. Traveling, karena sekarang indikator orang sukses tuh nampaknya itu bukan rumah atau mobil, tapi bisa traveling. Gitu kan. Nah, mereka akhirnya bisa sampai tahap ini. Itu kata kuncinya sering-sering Dinar itu sendiri. Oh, sering-sering sharing Dinar itu sendiri. Karena dari situ muncul akhirnya personal branding, trust. Karena saya ingat kata-kata Kiai Mufasir yang juga sampai ke antum gitu kan, bahwa saat kita minta nasihat, minta doanya gitu kan, tenang, Dinar pasti dicari. Mungkin antum masih ingat itu kan. Bagi saya, kalau pasti dicari, berarti siapa penyiarnya, dia harus memperkenalkan diri kepada khalayak. Karena bagi saya sederhana, bagi orang yang mau syiar Dinar ya, maksud teman-teman jika tertarik dan semestinya tertarik gitu ya, karena nyimpan emas saja udah pasti untung, apalagi ikut menjual belikannya. Karena turun-temurun tuh orang Padang, orang Cina itu kan, turun-temurun yang namanya toko emas itu. Juragan emas gitu kan. Apalagi Dinar dengan value-value-nya luar biasa di Khairul Razikin gitu kan. Nah, di sisi ini kita perlu menyampaikan kepada orang itu tiada hari tanpa sharing
emas itu apa, dinar itu apa, gitu kan. Nanti akhirnya kalau udah masuk di sistem, yang ada di SBMR kita sebutnya, Sobat Bis Magnet Rezeki. Nah, itu kita punya target-target tertentu yang sebenarnya no pressure, tapi enjoy aja, tenang aja, hingga akhirnya mereka bisa tuh mencapai target itu dengan bimbingan-bimbingan yang telah dipersiapkan oleh PT DKRI dengan para wakil-wakil resminya. Iya. Itu sih, Siap. Jadi teman-teman semuanya begitu ya. Jadi sering-sering sharing gitu kan. Dan nanti juga mungkin teman-teman bisa kunjungi ya website kita www.dinarkr.com gitu ya. www.dinarkr.com. Nanti juga akan ditulis di layar ini. Oke, Ustaz, closing statement ya untuk memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya ya yang ada di YouTube dan podcast Magnet Rezeki ini. Kalau bicara ultimate speech ya, ini podcast yang singkat dan padat ini, saya khususnya dari pribadi meminta kepada teman-teman semua mendingan paksa diri untuk sering-sering masuk dalam gua keajaiban. Oh, paksa dibandingkan masuk ke gua keajaiban. Gua keajaiban tuh apa? Mungkin sebagian belum tahu tuh. Gua keajaiban yang dipaksa oleh Allah kepada saya itu adalah seperti tadi, harus masuk lagi ke pesantren masyarakat. Kemudian teman-teman ada yang bahkan di titik terendahnya ada dapat amanah hutang piutang sekian miliar seperti antum Pak Nas gitu ya. Daripada begitu, mendingan kita maksa diri umroh, maksa diri untuk masuk dalam mihrab kita, nikmati zikir. Karena kalau kita udah bisa menikmati proses kita berinteraksi hanya pada Allah gitu ya, itu keluarannya gampang banget urusan tuh. Kayak gampang banget segala sesuatu itu Allah berikan keajaiban dari yang arah tidak kita duga-duga. Masya Allah. Siapa yang tahu di neraka air akhirnya bisa menyelamatkan, Masya Allah, miliaran aset umat saat ini. Dan itu luar biasa. Bermula dari gua keajaiban. Dari gua keajaiban. Kalau beliau dipaksa, kalau sebagian di antara kita masuk gua keajaiban karena ilmu. Yang mudah-mudahan podcast ini memberikan inspirasi bagi Anda. Syukran Ustaz. Masya Allah. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Nih sampai nangis ini. Yang rekam pun ikut nangis. Yang rekam ikut nangis. Mas Hasmul. Kenapa Mas Hasmul? Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.